Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Bunia dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 9 ya. Di pertemuan 9 untuk mata kuliah UNM, untuk mata kuliah IMK pada UNM itu ada perubahan. Kalau sebelumnya kita akan membahas tentang user centered design ya di semester sebelumnya. Nah, semester ini untuk pertemuan 9 kita akan membahas tentang graphical user interface atau GUI. Memang untuk bahasan GUI ini sudah kita bahas ada di pertemuan 2 ya, kita bahas secara singkat di pertemuan 2. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan GUI di pertemuan 9. Nah, GUI adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif dan interaktif ya. Nah, contoh antar muka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual, contoh Visual Basic, Visual Foxpro, DLP, Java, dan lain-lain. Jadi antarmuka yang dalam bentuk GUI biasanya kita sajikan, kita buat dalam bahasa pemrograman yang memang berbasis GUI. Ya. Contohnya nih, Visual Basic, Foxpro, DLP, Java, dan lain-lain. Nah, dalam sistem operasi pun ada sistem operasi yang berbasis grafis atau GUI ya, contohnya adalah Windows. Nah, Windows ini suatu pustaka yang berisi kumpulan dari fungsi yang disebut Windows API atau Application Programming Interface. Jadi ya. Nah, di mana biasanya pemrograman grafis pada sistem operasi Windows itu selalu menggunakan antarmuka yang disebut dengan GDI atau Graphic Device Interface. Ya. Sedangkan dalam pembahasan GUI, nanti kita akan menggunakan pemrograman Visual Basic 6.0 atau kalau teman-teman punya yang versi terbaru, misalkan VBNet juga boleh. Nah, di sini desain suatu program grafis ditentukan oleh komposisi gambar-gambar yang digunakan meliputi letak dari objek gambarnya pada screen, atau kita bisa menyebut dengan sistem koordinat ya, tata warnanya atau pewarnaan, ukuran, dan lain-lain. Jadi beberapa program grafis yang bisa kita buat dalam bahasa pemrograman berbasis GUI itu contohnya ya tadi kita membuat objek gambar dengan sistem koordinat ya, atau bagaimana menggunakan perpaduan warna gitu ya, dan ukuran. Nah, pertama kita akan membahas tentang sistem koordinat. Nah, sistem koordinat merupakan letak dari objek gambar yang ada di monitor. Nah, sebagian besar kegiatan pada pemrograman grafis itu bekerja dengan sistem koordinat ya, seperti bagaimana berpindah tempat, bagaimana melakukan perubahan pada ukuran objek, dan lain-lain. Atau bagaimana misalkan dalam suatu pemrograman VBNet atau Visual Basic 6.0, bagaimana kalau kita membuat program animasi. Nah, itu pasti kita akan menggunakan yang namanya sistem koordinat. Ya. Nah, sistem koordinat pada pemrograman Windows yang terdiri dari yang pertama adalah koordinat fisik. Nah, di mana koordinat fisik ini dipakai oleh peralatan fisik, contohnya layar monitor. Jadi layar monitor yang kita gunakan itu kita biasa menggunakan koordinat ya. Jadi letak misalkan dari kiri ke kanan, misalkan mouse ke ujung kanan, berarti dia ada koordinat, misalkan koordinat berapa, seperti itu. Nah, layar monitor memiliki titik pusat, ya koordinat fisik dari kiri atas dengan sumbu X. Jadi kalau kita bayangkan sumbu X, Y, ya. Nah, jadi dari kiri ke atas itu disebutnya sumbu X positif, ya. Berasal dari pusat menuju ke kanan. Ya, kalau kita dulu belajar matematika, kita tahu mana sumbu X ya, dan sumbu Y positif berasal dari pusat menuju ke bawah. Nah, digunakan biasanya untuk penulisan koordinat itu kita menggunakan XY seperti ini, ya, di mana standar awal adalah atau titik pusatnya yaitu 0,0. Ya. Nah,
Di Windows juga selain koordinat fisik, kita mengenal yang namanya koordinat logik atau koordinat logika. Ya. Merupakan koordinat yang dipakai pada program. Ya. Windows akan memetakan sistem koordinat logika dalam program ke koordinat fisik. Ya. Jadi nanti kita tuliskan koordinatnya dalam bentuk logik, nanti pada saat kita eksekusi, maka akan ditampilkan dalam bentuk koordinat fisik, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita membahas tentang pengaturan warna atau pewarnaan, di mana pemakaian warna dalam program grafis biasanya dikatakan dominan ya, di mana pemakaiannya itu kombinasi warna yang serasi dan akan membuat tampilan objeknya lebih menarik. Jadi kalau kalian kayak buat animasi atau biasanya mendesain form untuk formulir atau mendesain form untuk program desktop maupun web, biasanya kita akan menggunakan yang namanya kombinasi warna. Ya. Nah, misalkan untuk pemrograman basic atau visual basic, ya itu menyediakan fungsi yang namanya RGB ya, red, green, blue. Ini adalah fungsi warna dasar, ya. Ya, di mana ya, jadi semua warna itu bisa dihasilkan perpaduan antara warna RGB tadi, red, green, blue ya. Karena RGB ini biasa kita menyebutnya dengan yang namanya pewarnaan atau warna primer. Ya. Jadi RGB. Jadi misalkan kalau kita membentuk warna kuning, kita nanti harus mencampurkan hijau dengan biru. Nah, kalau kita mau bikin warna ungu, berarti kita mencampurkan merah dengan biru. Jadi ada perpaduan atau campuran warna. Nah, sementara warna primernya adalah RGB ini. Nah, setiap warna primer dinyatakan dengan bilangan bulat ya, antara 0 sampai dengan 255 ya. Jika nilai yang diberi lebih dari 255, maka nilai tersebut akan dianggap nilai 255. Jadi di dalam pemrograman, kalau kita memprogram untuk memprogram warna, maka kita bisa memasukkan nilainya itu mulai dari 0 sampai dengan maksimal 255. Gimana kalau kita masukinnya 500 gitu ya? Kita masukinnya 0,500 misalkan, maka 500 ini akan dianggap nilainya adalah 255 karena maksimal untuk nilai warna primer adalah 255. Ya. Nah, model warna pada Windows bisa menangani jumlah warna maksimalnya adalah ini 256 dikali 256 dikali 256 ya, ini 16,8 juta warna yang bisa ditangani oleh Windows. Nah, tabel warna standar yang diambil dari warna primer ini contohnya seperti ini. Jadi kalau di bahasa pemrograman kita nggak bisa langsung buat misalkan warna hitam, warna biru, tidak. Jadi untuk membuat warna hitam, maka kita harus buat di bahasa pemrogramannya misalkan 0,0,0, maka ini akan menghasilkan warna hitam. Kenapa? Karena tadi kan warna dasarnya merah, hijau, dan biru, red, green, blue ya. Nah, maka untuk membuat warna hitam, maka warna merah kita berikan nilai 0, warna hijau kita berikan nilai 0, dan warna biru kita berikan nilai 0. Kalau kita mau membuat warna biru, maka merah kita buat nilainya 0, hijau 0, dan warna biru 255. Seperti ini. Nah, ini contoh perpaduan warna di bahasa pemrograman VB kalau kita mau membuat warna ya. Nah, ini contohnya, misalkan seperti ini, ingin warna hitam, klik OK, maka RGB, jadi di bahasa pemrogramannya, misalkan kita membuat background color dari form itu hitam, maka form 1 titik back color sama dengan RGB, maka tadi nilainya berapa? Kalau RGB warna hitam, maka dia 000 gitu. Nah, ingin warna merah, berarti merahnya kita beri nilai 255, sedangkan hijau 0 dan blue 0. Seperti ini. Ingin warna hijau, maka back color-nya, RGB-nya kita buatkan 0, warna hijau 255 dan 0, dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi ini contoh pemrograman warna ya di Visual Basic. Nah, ini bisa kalian terapkan bukan hanya di VB 60 ya, karena kalau VB yang terbaru itu misalkan ada VBNet. Nah, itu kalau kalian membuat warnanya maka bisa saja seperti ini, form 1 back color RGB 000. Nah, ini berlaku di VBNet juga. Jadi biasanya hanya softwarenya yang berubah, sedangkan untuk listing programnya itu tidak berubah secara signifikan ya. Jadi hanya beberapa yang berbeda, tapi tidak signifikan perubahannya.
Jadi bisa ini kalau kalian terapkan di bahasa pemrograman VB.NET. Nah, ini contoh pewarnaan untuk pemrograman Java. Nah, kalau yang di Java, misalkan sini sistem out println karakter 27, ya ini teks warna hijau, karakter 270000, seperti ini. Nah, jadi ada teks warna hijau akan mencetak teks warna hijau, teks warna merah, gitu ya. Nanti akan diberikan nilainya. Ini 0131M. Jadi ini kalau untuk di pemrograman Java. Nah, kita akan masuk membahas tentang bagaimana membuat GUI, yaitu membuat garis ya. Membuat garis dapat dilakukan dengan mengklik icon line pada toolbox. Jadi biasanya kalau bahasa pemrograman yang sudah berbasis GUI, gitu ya, maka dia akan dilengkapi dengan toolbox. Nah, toolbox ini apa? Toolbox ini adalah objek-objek yang kita bisa letakkan pada lembar kerja kita. Ya, jadi contohnya garis atau misalkan checkbox atau misalkan tombol atau button gitu ya, atau combo box. Nah, itu semua sudah disediakan di toolbox. Nah, kita bisa tarik gitu ya. Nah, sedangkan untuk jenis dari line-nya sendiri ya, jenis line-nya sendiri bisa kita pilih apakah transparan ya, ini untuk membuat garis, ada garis tapi tidak ditampilkan, solid yaitu berbentuk garis utuh, jadi garis utuh, dash yaitu garis putus-putus, sedangkan dot garis terputus berbentuk titik. Kalau dash tadi garis terputus berbentuk garis gitu ya. Nah, dash dot bentuk perpaduan yaitu garis putus-putus dalam bentuk garis dan titik. Lalu dash dot dot yaitu bentuk garis yaitu antara garis dan dua titik. Inside solid bentuk garisnya sama dengan solid, ini hampir sama gitu ya. Nah, ini untuk bagaimana membuat garis pada bahasa pemrograman yang berbasis GUI. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita buka, kalian buka project software Visual Basic gitu ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya line ya. Icon line pada VB6, jadi di VB.NET juga sama ya bentuknya line. Nanti ini lembar kerjanya ya, formnya. Nah, ini kalau kalian tarik, lalu ada kalian tarik. Nah, nanti di sebelah kanan di bagian properti di sini kita bisa pilih border style-nya atau jenis dari garisnya ya. Apakah dia inside solid, apakah dash, apakah dot, ataukah dash dot, ataukah dash dot dot, ataukah inside solid. Seperti itu ya. Jadi di border style-nya ini bisa kita pilih. Ini kalau kita mau membuat garis di lembar kerja bahasa pemrograman berbasis GUI. Nah, untuk membuat kotak dan oval di sini sudah ada ya. Kalian tinggal pilih icon shape di sini ya. Kalau di toolbox itu bisa kalian buat icon shape. Nah, di sini kita bisa lihat icon shape. Nah, sedangkan di shape-nya di bagian properti ini ada shape. Nah, shape-nya ini bisa kita pilih apakah rectangle, apakah oval ataukah lingkaran gitu ya. Jadi kita bisa pilih. Sebenarnya untuk pembuatan ini karena kita buatnya sudah berbasis di bahasa pemrograman yang berbasis GUI, maka sebenarnya objeknya udah langsung tampil. Jadi kita hanya kita edit di bagian propertinya saja. Nah, bagaimana dengan membuat grafik? Ya, di membuat grafik yaitu kita aktifkan komponen grafik dengan cara buka menu project dan klik komponen ya di bagian bahasa pemrograman GUI-nya. Jadi kita klik project, lalu komponen, lalu dialog komponen, tab kontrol, lalu kita berikan checklist pada Microsoft Chart Control, ya, lalu akan muncul icon MS Chart. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau di lembar kerja tadi, kalau kita sudah pilih di bagian komponennya, ya kita tambahkan di bagian komponennya, untuk apa sih komponen ini? Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini kan bahasa pemrograman Visual Basic, ya. Nah, icon di sini, icon di bagian toolbox, ini adalah icon standarnya. Jadi kalau kita mau menambahkan ikonnya ini, gitu ya, kayak misalkan table, bentuk table kan nggak ada di sini. Ini belum ada bentuk tabelnya. Nah, itu bisa kita tambahkan. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Maka di bagian ini kita klik project, ya, lalu pilih komponen dan kita checklist Microsoft apa objek yang akan kita tambahkan. Biasanya di bahasa pemrograman berbasis GUI
tools itu sudah di-include. Jadi kita tinggal tambahkan saja tools box yang kita perlukan. Seperti ini. Nanti kita tinggal drag chart-nya, lalu kita isi chart-nya ini akan berisi apa, lalu kita jalankan. Nah, maka akan otomatis ditampilkan bentuk chart-nya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana membuat cycle ya digunakan untuk menggambar lingkaran, elips atau garis lengkung ya berbentuk tulisan dari metode cycle. Ya, misalkan sini objek cycle ini untuk listing programnya ya, objek circle, step-nya, koordinatnya, lalu radiusnya, lalu warnanya, mulainya dari mana, mulainya dari start-nya dari mana, end-nya, dan aspeknya. Nah, ini untuk pembuatan circle-nya ya, kita buat di form ya. Jadi kita klik form, lalu kita buatkan dalam bentuk listing. Karena untuk membuat circle, ini tidak ada toolbox yang kita gunakan. Karena untuk toolbox itu disediakan hanya chart-nya saja. Jadi kalau chart-nya memang tidak ada, maka kita buatkan listing programnya seperti ini. Nah, setelah kita buat nambah form baru ya, nambah form. Nah, ini ada form. Lalu kita masukkan script programnya ya, menggunakan yang kita buat seperti ini. Misalkan si X, si Y, radius, limit. Dim ini adalah untuk deklarasi variabel ya. Scale mode-nya 3 ya, scale width-nya lebarnya berapa, tingginya berapa. Lalu circle-nya tadi XY-nya ya, radiusnya berapa, lalu RGB-nya yaitu 255 round berarti melingkar dengan 255 dan melingkar ya. Jadi warnanya akan seperti pelangi ya, deep next radius. Jadi ini akan kita gunakan untuk pembuatan cycle secara menggunakan ulangan karena di sini menggunakan for ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti akan tampil model grafik yang seperti ini. Nah, bagaimana membuat grafik di Java? Nah, ini untuk menampilkan chart-nya, kita tinggal tambahkan form di Java, lalu kita ketikkan script ya. Bagaimana membuat pie chart, nanti akan tampil seperti ini. Oke, baik teman-teman. Cukup di sini sampai di sini untuk pertemuan 9 kita ya. Nanti untuk latihannya kita kalian bisa langsung kerjakan di Google Form ya. Oke, baik saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.